Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen's of Rise, Husband is Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Qin Lian yang percaya diri bahwa dirinya mampu membuat Qiutian terpesona terhadap dirinya. Qin Lian berbohong kepada Qiutian jika keluarga Zi tempat Qin Lian tinggal memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kue Ibu Ziroyan. Hubungannya dengan Ibu Ziroyan juga sangat baik. Ibu Ziroyan meminta Qin Lian untuk datang ke wilayah Tandus Selatan untuk merawat Ziroyan. Qin Lian beralasan bahwa ketika dirinya datang ke wilayah Tandus Selatan, Qin Lian melihat rencana Dongfan dan Tianji. Qin Lian mengetahui beberapa hal, dan dirinya tidak bisa menolak ajakan dari mereka berdua, sehingga dirinya terpaksa untuk melakukan rencana tersebut. Qin Lian berpura-pura menangis. Jadi, setelah semua, kau ternyata sahabat baik ibu mertua, ucap Qiutian. Qin Lian kaget dengan apa yang baru saja Qiutian katakan. Qiutian menanyakan, jadi ibu mertua dan ayah mertua, bagaimana kabarnya? Mengapa mereka tidak kembali secara langsung? Qin Lian menjawab, Tuan Qio, status keluarga kue Ruyan di keluarga kue tidak tinggi. Jika si Dishun tidak membangkitkan darah ortodok umat manusia, mereka masih akan diasingkan di Gurun Selatan. Anak-anak tidak diperbolehkan dibawa pulang karena cacat lahir dan tidak memiliki garis keturunan khusus. Cacat lahir? Tanya Qiutian. Qin Lian menjawab, aturan lama Tandus ini tidak lengkap. Makhluk di dalamnya tidak bisa merasakan aturan langit dan bumi. Kue Ruyan tidak bisa menolak patriark dari keluarga kue. Jadi dia meminta bantuanku. Tidak heran fondasi Linggar sangat buruk. Mereka lahir di kota Gurun Selatan. Tidak dapat merasakan aturan dunia. Dan lahir cacat. Dua kakak laki-laki Ziroyan tidak bisa membangkitkan darah mereka. Lalu bagaimana Ziroyan bisa terbangun? Ucap pikiran Qiutian. Qiutian berkata, si Qin Lian, kau dapat mengambil inisiatif untuk mengaku, yang berarti kau memiliki pemahaman yang jelas tentang kesalahanmu sendiri. Jadi, kau dapat memotong diri sendiri. Qin Lian menanyakan apakah Qiutian bercanda. Qiutian menjawab bahwa dirinya tidak bercanda. Tuan Qio, aku bisa melayani Anda dengan baik, ucap Qin Lian yang sedang memohon kepada Qiutian. Qiutian berkata, cukup, baru saja aku mengorbankan ronaku dan dengan sengaja menemukan sudut pandang yang bagus untuk menghadapimu. Itu seharusnya membuatmu sangat senang melihatnya. Sekarang, apakah kau masih mengatakan hal-hal seperti itu? Kamu wanita yang sangat serakah. Sedikit penjelasan rona itu bisa diartikan. Qin Lian kaget dan berpikir, apa-apaan ini? Apa maksudmu aku serakah? Kau mengorbankan ronamu. Bukankah aku yang baru saja merayumu? Apakah kau mengatakan sebaliknya? Qiutian berkata, ibu mertuaku mempercayaimu dan memintamu. Tetapi kau menjadi serakah dan membunuh dua saudara iparku. Sekarang, aku membiarkanmu bunuh diri dan meminta maaf. Tetapi, kau masih ingin melangkah lebih jauh. Apa yang salah dengan dunia ini? Hati manusia jahat. Moralitas merosot. Penindasan ada di mana-mana. Dan skema ada di mana-mana. Qin Lian menahan diri untuk tidak marah kepada Qiutian. Ayah, aku khawatir dia memiliki pikiran yang lebih jahat lagi, ucap Yu'er. Mengapa? Tanya Qiutian. Yu'er menjawab, dia sengaja menggoda ayah sejak tadi. Dia ingin tetap di sisimu.
Kata-kata dan perbuatannya sangat jelas untuk menggoda. Jika kedua ibu mengetahuinya, bukannya mereka akan cemburu. Pada saat itu, kedua ibu akan membuat ayah sakit kepala, dan dia menggunakan kelembutan untuk membuat ayah jatuh ke dalamnya. Bagaimana ayah akan menjelaskan ketika melihat nenek? Ini jelas balas dendam yang disengaja. Gyeotian mengatakan, hati wanita, jarum laut. Dikatakan bahwa hanya wanita yang mengerti wanita. Putriku bahkan bukan seorang wanita, tetapi hanya 1/6 dari seorang wanita. Bisa dibayangkan bahwa pikiranmu yang sebenarnya bahkan mungkin lebih menakutkan dari ini. Gyeotian akan menampar Qin Lian hingga Qin Lian mati. Sebelum tangan Gyeotian sampai mengenai Qin Lian seketika langsung menghilang. Wang Cai memberitahu kepada Gyeotian jika Qin Lian sekarang bersembunyi di interlayer ruang. Wang Cai telah menguncinya untuk Gyeotian, dan Qin Lian tidak bisa melarikan diri. Gyeotian melihat bahwa Qin Lian sudah terkunci pergerakannya. Qin Lian mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sedikit kekuatannya. Dan Gyeotian langsung membunuh Qin Lian dengan sangat mudah. Yu'er mengejek Qin Lian yang sudah mati dan mengatakan bahwa Qin Lian pantas mendapatkannya. Sedangkan Dao berpikir, sebelum iblis hati mati, dia sama menyedihkannya dengan si Qin Lian kan? Ini benar-benar menakutkan. Setelah itu, Gyeotian mendekati mereka bertiga. Yuanba menanyakan, apakah batas atas kultivasi fisik benar-benar sangat kuat? Atau apakah kau satu-satunya yang begitu istimewa? Gyeotian menjawab, tidak. Aku punya cara bagimu untuk menembus batasmu sendiri dan pergi ke jalan yang lebih tinggi. Apakah itu benar-benar mungkin? Bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Bahkan jika melihatnya sebelum aku mati, apakah bisa? Tanya Yuanba. Tidak bisa, ucap Gyeotian. Yuanba menanyakan, mengapa? Aku hanya ingin melihat sekilas masa depan kultivasi fisik sebelum aku mati. Gyeotian menanyakan, apa hubungannya masa depan kultivasi fisik denganmu? Kau bukan seorang kultivasi fisik. Kau hanyalah seorang pria sembrono yang menindas yang lemah atas dasar mematahkan belenggu langit dan bumi. Kau membantu Dongfan dan Tianji menggertak yang lemah. Yuanba berkata, Aku juga untuk masa depan kultivasi fisik. Tidak peduli seberapa keras mencoba, aku tidak dapat menembus batas itu. Kultivasi fisik perlu terus-menerus menembus batas diri sendiri. Kau, seorang pemuda dari alam yang lebih tinggi, mungkin tidak tahu apa yang telah aku lalui untuk menerobos. Yu'er kaget setelah melihat Gyeotian. Mereka bertiga juga kaget. Dan ternyata, Gyeotian menunjukkan bekas luka yang ada di tubuhnya dan mengatakan, terobosan dalam mengkultivasi fisik memang bukan tugas yang mudah. Di mulutmu, kau selalu mengatakan bahwa ini adalah nasib kultivasi fisik. Dalam menghadapi kesulitan, kau tidak menghadapinya, tetapi memilih untuk melarikan diri. Kau melepaskan kemungkinan melangkah jauh, malah menjangkau orang-orang yang tidak memiliki perlawanan. Ini adalah tindakan pengecut. Aku mengenal seorang gadis kecil. Meskipun orang tuanya meninggal dan lengannya dipotong, dia tetap tidak putus asa dalam hidup. Dan sekarang, kau bahkan tidak sebaik gadis kecil itu. Yuanba mengatakan bahwa apa yang dikatakan Gyeotian benar, bahwa Yuanba tidak pantas mendapatkannya. Yuanba mengeluarkan aura di tangannya, dan Yuanba langsung bunuh diri. Kultivasi fisik dalam beberapa hal sangat mirip dengan praktis seni bela diri sepertiku, ucap pikiran Gyeotian. Gyeotian menghela nafasnya dan mengatakan, kenapa kau begitu sedih? Tenang saja,
Lagi pula, raja ini bukan orang yang jahat. Jangan terlalu takut. Kau juga sama sekali bukan orang baik. Sangat menakutkan, ucap pikiran Dongfan dan Tianji yang ketakutan. Kyotan merangkul mereka berdua dan mengatakan, jangan terlalu gugup. Si Qin Liang sang dalang telah dihukum. Dan kalian hanya dapat dianggap sebagai kaki tangan. Dewa memiliki kebijakan dalam hidup. Jadi aku memutuskan untuk memberi kalian kesempatan yang berharga. Apakah orang ini begitu baik? Coba saja. Bagaimanapun dia adalah dewa perfect Sofres, ucap pikiran Dongfan dan Tianji. Tianji menanyakan, Tuan Kyo, apakah kita masih punya kesempatan? Kyotan menjawab, siapapun bisa memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru, terutama kalian berdua. Lagi pula, yang diinginkan si Qin Liang adalah runtuhan naga suci. Dan kalian berdualah yang ingin menjarah keberuntungan negara dan memurnikan rakyat. Bagaimana kalau kalian memikirkan cara untuk mendapatkan pemahaman semua orang karena membuat kesalahan besar? Aku merasa bahwa situasinya tidak begitu baik untuk mendapatkan pengertian dari semua orang. Apa maksudnya? Ucap pikiran Dongfan dan Tianji yang bingung apa maksud dari perkataan Kyotian. Kyotan menanyakan kepada Dao, apakah ada cara untuk membuat mereka berdua tidak bisa melawan? Dao menjawab, ada. Dao mengulurkan tali pengikat tubuh dan langsung mengikat mereka berdua. Kyotan mengecek apakah itu kuat untuk mengikat mereka berdua. Dan Kyotan yakin jika tali itu sangat bagus dan kuat. Kyotan menanyakan, jika orang biasa menusuk mereka dengan pedang, apakah ada cara untuk menyembuhkan mereka dengan cepat? Itu tidak sulit, itu hanya tusukan, jawab Dao. Jika sekali menusuk pedang, memotong dengan pisau dan lain-lain, dapatkah mereka tetap dalam kondisi prima? Tanya Kyotian. Dao menjawab, jika kau melelehkan pil penyembuh ke dalam air obat dan mencelupkannya dengan senjata sebelum menebasnya, tampaknya itu bisa bekerja. Dongfan dan Tianji kaget dengan mereka berdua yang sedang membicarakan tentang hal-hal mengerikan seperti itu. Kyotan mengatakan, jika bisa melakukannya, kalian memiliki kesempatan untuk merenovasi diri sendiri. Inilah kesempatanmu. Kalian telah membunuh begitu banyak orang untuk keuntungan egois kalian sendiri. Aku tidak dapat memaafkan kalian atas nama mereka. Jadi biarkan mereka melakukannya sendiri dan kami akan menyelamatkan hidupmu. Dongfan kaget dan terjatuh dan berpikir, semua orang melakukannya sendiri. Ada lebih 3 miliar orang di dinasti Yan Agung ditambah orang-orang di Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji. Setidaknya ada 20 miliar orang. Semua orang diberi kesempatan. Biarpun orang tua itu bisa mencegah kami mati, jiwa kami pasti akan mati. Dao mengatakan bahwa itu terlalu lama. Dao tidak tahu berapa tahun yang diperlukan. Ya, tidak masalah apakah kami mati atau tidak. Bukankah itu akan membosankan, ucap Dongfan dan Tianji. Kyotan berkata, tidak masalah, luangkan waktumu, buka lembaran baru. Jalan menuju penyelamatan diri adalah proses yang panjang. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, kita harus banyak berusaha payah agar mereka tidak mati. Tianji meminta kepada Kyotian untuk membunuh dirinya. Dongfan juga meminta kepada Kyotian untuk membunuh dirinya, supaya dirinya mati dengan tenang. Kyotian berkata, apa? Kalian semua memurnikan orang yang hidup, dan kalian tidak mengatakan bahwa kalian akan membiarkan mereka mati dengan tenang. Bagaimana kalian pantas mendapatkannya? Hiduplah dengan baik dan membayar dosa-dosamu adalah apa yang harus kamu lakukan sekarang. Itu semua untuk kebaikanmu sendiri.
Dongfang dan Tianji pasrah dengan nasib mereka. Di saat Qiudian akan pergi, ada seseorang yang memanggil Qiudian. Dan ternyata itu adalah Sha Yuan. Sha Yuan langsung melompat dan memeluk Qiudian hingga muka Qiudian tenggelam di dada Sha Yuan. Qiudian tidak bisa bernafas dan meminta tolong. Ziroyan langsung menyingkirkan Sha Yuan dari Qiudian. Qiudian berterima kasih kepada Ziroyan yang sudah menyelamatkan hidupnya. Ziroyan menanyakan kepada Sha Yuan mengapa Sha Yuan begitu gegabah. Sha Yuan menjawab jika dirinya hanya cemas kepada Qiudian. Sha Yuan berkata, "Kakak Qio, di mana rambut kuning sialan itu? Aku ada di sini untuk membantumu menghajarnya." Ziroyan memukul kepala Sha Yuan. Sha Yuan mengatakan, "Aku tidak berbicara tentangmu, tetapi tentang wanita tua itu. Kenapa aku merasa kau melakukannya dengan sengaja? Apakah kau tidak melihat dua orang yang pingsan itu? Itu berarti masalah sudah diselesaikan," ucap Ziroyan. "Sungguh aneh. Mengapa permaisuri ini mengacaukan kepolosan orang?" ucap Sha Yuan. Sha Yuan dan Ziroyan langsung bertengkar. Qiudian berusaha untuk menghentikan mereka berdua. Qiudian berpura-pura kelelahan dan terjatuh. Sha Yuan dan Ziroyan langsung menangkapnya. Qiudian mengatakan, "Tidak apa-apa, kerugiannya terlalu besar. Meskipun itu bukan teknik terlarang para dewa kuno barusan, itu juga bisa membuatku meledak. Meski tidak perlu mengkhawatirkan masa depan, perlu istirahat beberapa hari untuk pulih." Sha Yuan bertanya kepada Qiudian, "Bisakah kultivasi fisik sekuat itu?" Qiudian menjawab bahwa dirinya cukup beruntung menemukan sedikit trik dan melanggar batas. "Ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita bicarakan saat pulang," ucap Ziroyan. "Tidak buruk, mari kita bicarakan saat kita sampai di rumah," ucap Sha Yuan. Seketika Qiudian terdiam setelah mendengar kata pulang ke rumah. Qiudian sangat senang karena ini pertama kalinya Qiudian mendengar kata pulang ke rumah. Dikarenakan dirinya tidak pernah mendengar kata pulang ke rumah dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, Qiudian kembali ke wilayah Tandus Selatan. Para rakyat menyambut kedatangan Qiudian sambil mengucapkan terima kasih. Qiudian tersenyum sambil melambaikan tangannya. Di tempat lain, Wang Cai sedang melihat jiwa Qiudian. Tiba-tiba ada cahaya emas yang menyinari jiwanya Qiudian. Beberapa saat kemudian, Qiudian kembali ke dinasti Yan Agung. Ling'er sedang membawa sebuah buah untuk Qiudian. Ling'er mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ayo berlatih di samping. Pasti karena kau tidak serius dengan latihanmu, sehingga dalam krisis besar ini tidak memainkan peran apapun. Kau harus merenungkannya," ucap Qiudian. "Ini tidak bisa menyalahkanmu. Musuhnya terlalu kuat," ucap pikiran Ling'er sambil pergi. Dao memberikan teh kepada Qiudian, dan Qiudian langsung meminumnya. Qiudian memuji kemampuan Dao yang bisa membuat teh dengan rasa yang begitu enak. Setelah itu, Qiudian menanyakan kepada Dao, "Kamu bersama Human Soveragon selama hidupmu kan? Masalah apa yang dia temui saat itu?" Dao menjawab, "Sudah terlalu lama, dan Anda tahu bahwa aku telah meninggalkan tubuh fisik. Hanya menyisakan tubuh jiwa yang masih rusak dan tidak lengkap. Aku hanya dapat mengingat secara samar-samar bahwa itu adalah bencana yang memusnahkan ratusan klan. Tetapi dengan kemampuan Tuan Qio, tidak sulit untuk melindungi diri Anda sendiri ketika bencana datang." Qiudian menanyakan, menurut apa yang juga dikatakan Ziqin Lian sebelum meninggal, malapetaka akan datang lagi. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu?
Apakah menurutmu malapetaka ini ditunjukkan kepadaku? Dao kaget dengan apa yang Qiuetian katakan. Dao menjawab, Tuan Qiu, Anda begitu murah hati. Aku tidak berpikir orang lain akan menyakiti Anda tanpa alasan. Qiuetian berkata, ini tidak baik. Aku telah ditipu beberapa kali dalam waktu singkat sejak aku datang ke sini. Dan ada banyak bahaya. Jika bukan karena kekuatan kaisar kecilku, aku khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa. Qiuetian menanyakan di mana Yu'er berada. Dao menjawab, dia pergi mencari dua yang mulia. Karena dia menjadi roh segel kekaisaran. Dia sangat suka tinggal bersama mereka. Tiba-tiba Yu'er datang dan memberitahu kepada Qiuetian bahwa Ziroyan dan Shaoyuan bertengkar lagi. Qiuetian menanyakan, ada apa lagi kali ini? Yu'er menjawab, bersaing untuk kakak tertua. Ibu Zi berkata kepala siapa yang mudah didengarkan. Dan Ibu Le berkata siapa yang lebih besar akan menjadi lebih besar. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Qiuetian. Yu'er menjawab, ayah, bukankah kedua ibu itu lahir di hari yang sama? Mengapa Ibu Le mengatakan dia lebih besar? Qiuetian kaget dengan apa yang baru saja Yu'er katakan. Qiuetian mengatakan, kamu masih muda, kamu akan mengerti nanti. Baiklah kalau begitu, ucap Yu'er. Yu'er melihat bahwa Shaoyuan dan Ziroyan sedang menuju ke tempatnya. Ziroyan dan Shaoyuan berjalan dengan ekspresi kesal. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.